Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimakan bebek, yang jawab salam berada lembek. Udah pada ngopi belum? Sampai lembek, biar kagak lembek, biar semangat, biar kompak. Saya ulangi lagi, boleh nggak? Bang Mama beli tomat, yang beli harus hormat. Kalau jamaah ngakunya umat Nabi Muhammad, saya minta jawab salam dengan semangat. Ayo ready? Ayo ready? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Minggu beli beras, jangan lupa beli minyak. Yang jauhi dengan keras, saya doain pulang dari sini duitnya banyak, duitnya banyak, berat duit amin paling kencang. Daun salam, daun sangga, yang udah jawab salam saya doain masuk surga. Daun salaman, daun sugi, yang udah jawab salam saya doain banyak rezeki. Daun salam, daun nanas, yang jawab salam saya udah hutang pada lunas. Amin yang paling kenceng, hutangnya paling banyak. Daun salam belinya di Cisaat, yang jawab salam saya doain semuanya pada sehat. Ngomong-ngomong di sini banyak daun salam ya. Iya, orang banyak emak-emak. Daun salam jengkol disemur, dimakan sama Bang Oji. Yang jawab salam saya doain panjang umur, insya Allah nanti kapan bisa berangkat naik haji. Suara apa itu? Suara saya? Sawat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahun lam yalid wa lam yakul lahu. Shadaqallahul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Baik, saya nyebut gelarnya Nabi, ibu sebutin namanya Nabi. Oke? Sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa sadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil lillahi rabbil. Emang kuku digentak orang sini. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim ulama, para kiai, para ustaz yang hadir pada siang hari ini. Yang mana ya? Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yaitu ada Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas, yaitu Bapak Dasa Miseh. Yang mana orangnya ya? Ada di dalam. Iya. Keren, wajahnya kayak mirip Rano Karno pada zamannya.
Dan juga yang sama-sama kita hormati ada ketua pelaksana acara Maulid yaitu Bapak Wawan dan timnya. Ya, mana orangnya? Iya, alhamdulillah wajahnya kayak Sofyan. Dan juga yang sama-sama kita hormati itu sekretaris kelurahan Pondok Benda yaitu Bapak Idris. Mana orangnya? Ada ya Pak, alhamdulillah wajahnya mirip Bruce Willis. Dan juga yang sama-sama kita hormati yaitu ada Bapak Dewan DPRD Tangsel. Alhamdulillah baru ketemu. Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Muttalib ya. Dan juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Tuan Guru kita Al-Mukarram Ustadz Harun Rasid. Kemudian ada yang punya wilayah ini tempat, ada ketua RW 018 Bapak Entis Sutisna, RT 01 Bapak Tono, kemudian ada Bapak RT 02 Bapak Heri, RT 03 Bapak Edi, tokoh masyarakat kita Bapak Haji Hanapi, kemudian Bapak Arif, kemudian Bapak Enteng, Bapak Adi, dan seluruh jamaah Majlis Taklim, ada Majlis Taklim Adibai, Majlis Taklim Al-Aniyar, jamaah Majlis Taklim Yasin RT 03, ibu-ibu Majlis Al-Ikhlas, ibu-ibu Majlis Taklim Al-Hidayah, ibu-ibu Majlis Taklim Masjid Baitur Rahim, yang sama-sama tak lupa yang terhormat yaitu Bapak Kapolri, yang terhormat Bapak Jenderal, yang terhormat Bapak Panglima TNI, yang terhormat Pak Kepala Angkatan Laut, Angkatan Darat, yang terhormat Bapak Wakil Presiden, yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Itulah nama-nama yang akan diundang. Dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelisnya Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf saya nggak disebutin namanya, emang gak ada catatannya di sini. Ya, mudah-mudahan tanpa disebut nama, tanpa disebut gelar, mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Amin ya robbal. Saya tanya Bapak Ibu, hari ini gimana kabarnya? Sehat? Sehat imannya? Sehat Islamnya? Kantongnya pada sehat, kantongnya ada bolong. Mudah-mudahan saya doain hari ini imannya sehat, Islamnya sehat, kantongnya juga sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya saya minta angkat tangannya. Ayo ucapkan amin ya. Ayo. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang, pantun amin. Pantun cakep. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang, yang bilang cakep saya doain, sendalnya jelek pulang dari sini sendalnya cakep. Ayo angkat tangannya. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbi bil mus abalir wafir ya wasi'al. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa qurabati ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana. Mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini mendapatkan ampunan-ampunan dosa, hidupnya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Yang pada sakit mudah-mudahan Allah kasih sehat, yang rezekinya sempit mudah-mudahan Allah kasih luas, yang urusannya pada susah mudah-mudahan Allah kasih mudah, yang hajat-hajatnya belum dikabul mudah-mudahan segera diijabah. Bapak Ibu yang banyak hutang jangan pada sedih ya, mudah-mudahan pulang dari Maulid hutangnya tambah. Astagfirullahaladzim, hutangnya tambah impas, tambah lunas begitu. Saya doain mudah-mudahan yang hadir siang hari ini Allah kasih hati-hati yang lapang. Mudah-mudahan semua urusannya pada gampang, hidupnya selalu bahagia dan senang. Syukur-syukur sebelum mati bisa lunasin. Saya doain banyak rezekinya, banyak duitnya, jadi orang kaya. Syukur-syukur sebelum mati bisa berangkat
haji, pulang haji baru astagfirullahaladzim, pulang haji mati, pulang haji tambah rajin ibadahnya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ini waktu menunjukkan jam berapa sekarang? Iya, kuat sampai jam 11, kuat sampai jam setengah 12, sampai jam 12, sampai jam 1, sampai jam 2 saya pulang. Ibu kuat, saya lemas. Hadirin jamaah Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hari ini kita punya acara yaitu Maulidnya Nabi, betul Bu? Yang kita peringati hari ini adalah sosok manusia yang berbeda dengan manusia-manusia yang lainnya, betul? Sosok Nabi yang berbeda dengan Nabi-Nabi yang lainnya, sosok Rasul yang berbeda dengan Rasul-Rasul lainnya, bahkan ulul azmi yang berbeda dengan ulul azmi yang lainnya, betul? Dialah manusia yang mulia, dialah manusia yang agung, dialah manusia yang dipuji, dialah manusia yang dicintai sepanjang zaman, dialah baginda Nabi besar Muhammad. Maka siang hari ini menunjukkan bahwa kita sebagai umatnya yaitu ada rasa cinta, betul? Betul enggak? Di hati kita ada kata love. Ada kata apa Bu? Enggak mungkin kita datang ke tempat ini kalau enggak ada di hati kita love. Love, love gimana love? Oke. Ibu-ibu saya minta tepuk cinta ya. Tepuk cinta. Ini ya cinta kecil begini nih. Ini cinta kecil ya. Cinta sedang ini. Cinta besar. Oke, bisa? Oke, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. I love you. Alhamdulillah. Ini yang hadir ini adalah manusia-manusia pilihan Allah, betul. Ini adalah calon-calon penghuni surga, betul. Ibu yakin nggak ini disebut dengan majelis berkah? Yakin nggak? Yakin nggak ini disebut dengan majelis taman-taman surga? Yakin nggak? Bagaimana enggak yakin? Dari tadi kita baca tahlilan, kemudian kita baca rawih, baca sholawatan, ada baca Al-Qur'annya, betul? Maka ini disebut adalah majlis berkah, disebut majlis daripada taman-taman surganya Allah. Disebut taman surga baru tadi, dari jam berapa ini kumpul? Jam 8. Begitu udah duduk aja datang tuh snack nyampe, akuan lontong nyampe, pisang nyampe, tuh taman surga. Di rumah ada yang nganterin? Enggak ada. Ini disebut taman sur. Alhamdulillah. Maka calon penghuni surga yaitu ciri-cirinya wajhun malihun, wajahnya berseri-seri penuh dengan senyuman, betul? Maka calon penghuni surga harus senyum. Apalagi kita bikin maulid Nabi, gugu gembira, gugu bahagia. Oke, kita praktekin senyum. Mungkin barangkali susah senyumnya dari pagi ya. Sekarang kita senyum buat Nabi. Oke, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, kemudian tengok kanan kiri. Oke, bisa? Oke, dengan hitungan 3 senyum ya. Oke, 1, 2, 3 senyum. Tuh, senyum dapat paha, senyum amal laki, senyum sama anak, senyum sama teman, senyum sama tetangga, senyum sama Pak Ustaz. Alhamdulillah. Enggak kayak di kampung saya orang Pondok Pinang Bu, senyumnya kebablasan. Ngelihat mobil senyum, lihat motor, lihat pohon
Itu orang apa itu? Iya, di sini ada yang senyumnya sendirian. Alhamdulillah. Bu, saya mau tanya, ibu pengen masuk surga? Emang pantas? Pengen masuk surga? Emang pantas? Ya pantasin aja ya. Oke, kalau ibu ya bilang pantas, kita buktikan hari ini bahwa surga itu adalah tempat bagi orang yang suci bersih dari dosa. Betul? Nabi Adam, ya Nabi Adam awalnya di surga, turun ke bumi. Dosa Nabi Adam nggak banyak, cuma satu ya Bu. Sekarang saya tanya, ibu bapak mulai dari orang sampai sekarang saya tanya, dosanya sedikit apa banyak? Seabrek-abrek. Betul? Siapa ingin stop slowly ya, kalau jangan cepat-cepat. Oke, biar enak ya, berirama. Ibu-ibu nyanyi, saya rebananya. Oke ya, suaranya yang keras ya, berikan suara emasmu ya, suara terbaikmu. Oke. Siapa ingin tak alhamdulillah. Enak Bu, ibu mah nyanyi enak, kita mulut menyon. Ini jamaah maulidnya Nabi. Tadi ciri-ciri penghuni surga ya, senyum, bahagia. Kita senyum, kita bahagia, kita gembira. Perintah siapa? Perintah Allah. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya Allah, yang demikian itu falyafrahu, semua gembira, semua bahagia. Betul, rahmat Allah yang terbesar, anugerah Allah yang terbesar adalah diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Alhamdulillah. Bahkan dalam sebuah hadis kusinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqtul asya'a li ajlika wa khalaqtul li ajli laulaka lamma khalaqtul aflak. Apa kata Allah? Aku ciptakan sesuatu ini karena engkau ya Rasulullah, dan aku ciptakan engkau ya Rasulullah karena aku. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, alam semesta ini tidak akan aku ciptakan. Jadi adanya makhluk yang ada di alam ini, di dunia ini, itu karena adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Orang bikin maulid nggak ada ruginya, betul, banyak untungnya, banyak pahalanya. Maka kata Al-Imam Syafi'i, waqala Al-Imam Syafi'i, man jama' li maulid Nabi ikhwanan, siapa orang yang ngadain peringatan maulid Nabi, dia kumpulkan, diajak saudaranya, diajak tetangganya, diajak keluarga, anak, cucu, mantu, semua pada ngikut. Enggak cukup hadirin ngajak doang, di situ ada wahayat to'aman, ada makanannya. Tuh, tadi udah pada makan snack, udah pada habis, ya pada gegares, sudah pada wa ahla makanan, ada tempatnya, wa amila ihsanan, ada kebaikannya. Kita datang maulid bisa silaturahmi, betul. Kemudian liqiraati, ada bacaan rawinya. Apa kata Allah? Ba'asallahu yaumal qiyamah. Nanti kita dibangkitkan, dikumpulkan bersama siapa? Ma'as siddiqin, bersama orang-orang yang shadiq.
orang yang jujur, orang yang benar. Kumpul bersama siapa lagi? Wasyuhada, kumpul bersama para syuhada. Wassolihin, kumpul bersama orang-orang soleh. Wa yakunu fi jannatin naim, dan kita masuk ke dalam surganya jannatun naim. Alhamdulillah. Maka pantaslah hari ini kita buktikan rasa cinta kita. Betul, ibu, saya tanya, ibu cinta agama Nabi? Bu yang keras ngomongnya, cinta agama Nabi? Bapak-bapaknya cinta agama Nabi? Oke, dengan hitungan ketiga bilang cinta ya. 1, 2, 3, cinta agama saya. Alhamdulillah, saya dicintain. Cinta agama Nabi sama saya? Cinta sama Nabi sama saya pulang dah. Oke, kalau ibu cinta, saya yakin dan percaya di sini jamaah Maulid Nabi, ibu-ibu bilang cinta, betul. Bapak-bapaknya juga bilang cinta. Enggak cukup sampai di situ, saudara. Saya tanya orang Jawa, di sini ada orang Jawa? Wah, Mbak, Mas, sampean terus marang Kanjeng Nabi. Apa jawab? Enggak, betul. Lamun sampean terus marang Kanjeng Nabi, muka sampean nedah bekti marang Kanjeng Nabi. Ateges taat lan nutrundhaunipun Kanjeng Nabi. Leres bodohna. Tuh, orang Jawa mana kita pakai? Orang Jawa dia bilang juga cinta. Enggak cukup sampai di situ, saudara. Orang Sunda, ada orang Sunda di sini. Akang, teteh, mana tercinta ke Nabi? Apa jawab? Oh, dada pisang atuh tuh. Orang Sunda juga bilang cinta. Saya tanya lagi orang Padang, ada orang Padang di sini yang tangannya panjang. Uni, udah, apa kamu cinta ke Nabi? Apa jawab? Aku cinta. Biar jauh di mata, dekat di hati ya. Tuh, orang Padang mah begitu. Enggak cukup orang Padang, orang Arab, ada di sini orang Arab. Ada orang Arab. Abun, umun, ibnun, bintun, jaddatun, atuhibbun Nabi Muhammad. Apa dijawab? Na'am. Ayo, oke, biar pasif nyebutin na'amnya. Ayo bareng-bareng, Bu. Na'am. Kalau mau pasif, sering-sering makan banyak kurma, insya Allah pasif. Na'am, masya Allah. Tabarakallah, masya Allah. Masuk surga ente, masuk surga, masya Allah. Tuh, orang Arab. Nggak cukup orang Arab, saya tanya lagi orang Barat. Di sini ada orang Barat yang rambutnya agak bule-bule. Mister, father, mother, brother, sister, do you Prophet Muhammad? Apa jawab? Yes, I do. I love Prophet Muhammad. Enggak cukup orang Barat, saya tanya lagi orang Cina yang Muslim. Apa gua nggak tanya? Mungkin Sinji ni ai Sinji di Muhammad. Hanya tuh orang Cina sia-sia tuh. Enggak cukup orang Cina, saya tanya lagi orang Korea. Ibu-ibu sering nonton drakor, ketahuan mukanya, muka drakor. Amoni, aboji, heong, opa, oma, dan sering salahannya Muhammadis, salangnya, salang heyo, kamsamida, gumawo. Tuh orang Korea. Enggak cukup orang Korea, saudara. Saya tanya lagi orang Jepang. Opisan, anak tawa, aisim masuk di suka Muhammad. Hai, saudesu. Arigato gozaimasu. Eskimasu. Oh, orang Jepang. Betul? Enggak cukup orang Jepang, saya tanya lagi orang Itali. Sering makan Pizza Hut. Madre, kok mau pipis papeto mameto. Coklatos Italiano. Itu orang Itali. Belum lagi orang Prancis, Grempere, Ames kulit Mahomet. Bonjour, orang Prancis. Betul.
Saya tanya lagi orang India, ketemu nih, jaga India. Ibu dulu sering nonton layar tancap, layar maba. Itu pertama disetel adalah film India yang durasinya 4 jam, betul? Kan kalau kita nonton film India resep banget. Ya kalau orang film India tuh norak, nggak dikit lihat dia, muter-muter dia nyanyi. Ngelihat taman luas, lapangan, dia nyanyi. Rumahnya kebakaran, dia nyanyi. Anaknya kejubur sumur, dia nyanyi juga. Betul? Itu layar mabak gede speakernya. Wow, mantep dah kalau speakernya. Itu speaker ketiup angin, jadi bunyinya begitu. Abu, amu, cotabai, barabai, kiat tumpir kau ki aktor Muhammad. Apa dia? Mucipiar, aja neh. Tuh, orang India kalau udah bodek palanya udah dia aja. Betul. Yang paling repot orang Betawi. Di sini ada orang Betawi. Abang, none, encing, nyak, babe, tok, ini cinta nggak berarti? Nah, waktu cinta, ilokan, bujuk buset. Betul. Apapun bahasanya saudara, apapun warna kulitnya, apapun warna rambutnya, kalau dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah, dia cinta kepada Rasulullah, maka dia adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Terus kita udah buah-buah. Enggak, kita masih kuat. Kalau ibu kuat itu kuat. Betul nggak bapak-bapak? Iya. Ini kita buktikan ya. Hari ini kita benar-benar cinta. Cuma kita buktikan cinta enggak hanya di mulut, di bibir saja. Ngomong ngaku cinta, giliran panitia ngajukin proposal ngasih 5.000. Bawa serumah 5 orang. Tuh udah aqua udah berapa, roti udah berapa, lontong udah berapa. Betul. Ini ada lagi yang lebih parah. Ya nyumbang kagak, enggak di bagian snack, enggak bagi snack, marah-marah. Ada nggak di situ begini? Mana dia orangnya? Bu, Maulid itu bisa sukses. Nabi Muhammad sukses membina umat dengan contoh akhlaknya yang mulia. Betul. Mana buktinya? Nabi Muhammad berhadapan dengan orang yang sombong. Nabi menunjukkan tawaduknya. Betul. Nabi Muhammad berhadapan dengan orang yang keras. Nabi menunjukkan kelembutannya. Nabi Muhammad berhadapan dengan orang yang tidak jujur. Tapi Nabi menunjukkan kejujurannya. Nabi Muhammad berhadapan dengan orang yang zalim. Tapi Nabi menunjukkan kebaikannya. Kana Nabi khairat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu Allah yang mempertampilkan kekasihnya. Sungguh ada pada diri Rasul itu adalah suri tauladan yang baik. Betul? Enggak, ayatnya begini, laqad kana lakum fi sholati Rasulillah, fi siyami Rasulillah, fi zakati Rasulillah. Kalau ayatnya begitu, berarti kita contoh Nabi, ya akhlaknya Nabi di waktu sholatnya doang. Betul. Di waktu puasanya doang, di waktu sodakonya doang. Tapi kita mencontoh Nabi, ya seluruh kepribadian Nabi, ya bisa kita contoh. Betul. Sekarang banyak orang memberikan contoh, tapi sedikit sekali yang dijadikan contoh. Betul. Memberikan contoh mudah, yang sulit jadikan contoh hanya Nabi Muhammad yang mampu memberikan contoh dan mampu dijadikan contoh. Alhamdulillah. Maka ini Maulid, Bapak Ibu bisa sukses harus ada perubahan. Betul? Jangan kita bikin tiap Maulid tiap tahun gak ada perubahan akhlak kita. Betul? Ini kadang tiap tahun bikin Maulid, tapi mengapa enggak berubah? Ada apa? Wow. What's wrong with you? Ada apa denganmu? AADC.
Ini terkadang kita tiap tahun kita bikin maulid, yang kagak sholat tetap aja kagak sholat, betul. Yang kagak jamaah ke musola tetap aja ke jamaah musola, betul. Yang pelit, betul. Yang ngomongin orang tetap aja ngomongin orang, betul. Yang gosipin orang tetap aja gosipin orang. Yang tukang ngibah tetap aja ngibah. Nggak ada perubahan. Harus hanya ada perubahan. Ini musola udah cakep, betul. Jamaahnya sepi. Di sini mah alhamdulillah, penuh sampai keluar. Kalau ada orang laki kagak berangkat ke musola, besok ganti pakai rok, pakai mukena. Iya, jamaah bapak-bapak laki-laki ya wajib ke musola, betul. Iya, ini musola udah bagus, cakep. Kalau di zaman Rasul, orang yang dekat dengan musola, dekat masjid tapi dia kagak sholat, rumahnya bakar. Kira-kira mau nggak dibakar? Nah, kagak ya. Tuh, gara-gara ngibahin tetangga, hidup jadi banyak dosa, betul. Hobi emak sekarang ngomongin aib sesama. Kalau lagi ngumpul gosipin temannya, gosip lagi nanti bisa masuk neraka. Alhamdulillah, kita syukuri apa adanya, betul. Jangan iri sama orang, jangan dengki sama orang. Di langit ada, bumi ada orang iri. Di langit, di bumi, teman sukses kepanasan, dicarilah keburukan buat jadi bahan gibahan, betul nggak? Ini kadang amat tetangga bawahnya gedek, tetangga beli kipas angin dia yang muter-muter, tetangga beli pemanas dia yang panas, tetangga beli kulkas dia yang dingin, betul. Tetangga beli mobil dia masuk mobil ambulan, tetangga dipanggil berangkat haji, dia dipanggil innalillahi. Ada nggak yang begitu? Syukuri apa ada, apa yang kita miliki, apa yang kita punya hari ini kita syukuri, betul. Syukuri apa hidup adalah, tetap jalani, melakukan. Tuh, syukuri ya Bu ya, kan kata Bang Haji Roma Irama begitu, walau makan sederhana, ikan asin sambal lala, betul. Iya, walau baju sederhana asal tertutup aurat, betul. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal istri punya 3, satu single satu janda, itu sehat atas bawah, betul. Bapak-bapaknya ayo ya Allah, Bu, jangan suka iri sama orangnya, nggak bakal bahagia hidup kita. Cikini orang iri nggak bakal bahagia. Cikampek hidup capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin bersyukur daripada ngegibah. Palembang sampai ke Magelang, hidup tenang kalau nggak ngurusin orang.
betul. Tuh, Nabi nggak pernah iri, Nabi nggak pernah dengki, Nabi nggak pernah asut, gosip, gibahin orang. Contoh akhlaknya Nabi. Karena Nabi diutus di muka bumi ini, innama bu'istu liutammima makarimal. Nabi Muhammad turun ke muka bumi ini, enggak kita diperintahkan oleh Nabi, hei kamu harus jadi presiden, kau harus jadi menteri, kau harus jadi dokter, kau harus jenderal polisi, harus jadi pedagang. Bukan, tapi Nabi nyuruh kita adalah untuk berakhlakul karimah. Apa maknanya? Jadilah presiden-presiden yang berakhlak, betul. Jadilah polisi-polisi yang berakhlak, jadilah jenderal-jenderal yang berakhlak, betul. Jadilah tukang sayur yang berakhlak, jadilah pedagang-pedagang yang berakhlak, jadilah seorang ibu-ibu yang berakhlak, jadilah seorang bapak-bapak yang berakhlak, jadi anak-anak yang berakhlak. Akhlak. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Ibu duduk hari ini ya sampai siang begini, kira-kira ibu bahagia apa senang? Benar. Oke, kalau senang, kalau bahagia angkat tangannya. Nih yang begini, angkat tangannya begini. Yang kagak angkat tangan, saya udah pulang dari sini tangannya kagak bisa diangkat. Oke, sekarang begini ya, begini aja. Oke, sekarang satu taruh dada, satu. Oke. Dua, tangan kanan ke depan, dua. Gini, oke. Tiga, begini yang kiri, oke. Empat. Saya mau seneng di kampung ini. Kampung apa sih? Hah? Pondok Benda, ngikutin aja sama Pak Ustaz. Seneng saya kompak. Oke, yuk sekarang saya cinta Nabi. Di sini taruh dada. Besok saya cinta Nabi. Lusa saya cinta Nabi. Selamanya saya. Oke, are you ready? Are you ready? Oke, baik. Oke, yuk. Sekarang saya cinta Nabi, besok saya cinta Nabi, lusa saya cinta, selamanya saya cinta Nabi. Keren. Sekarang saya bahagia, ya. Sekarang saya bahagia, besok saya, iya, lusa saya, selamanya giat. Keren. Alhamdulillah. Bu, keistimewaan orang yang duduk di majlis maulid itu dosa-dosanya dirontokin sama Allah. Dari rumah bawa salah, dari rumah bawa dosa. Begitu duduk di majlis maulid, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Siapa orang yang kumpul di majlis maulid, di majlis tahlil, di majlis zikir, di majlis taklim, di majlis silaturahim, apa kata baginda Rasul? La yaqudu qaumun yazkurullah illa khafathumul malaikah. Maka yang hadir akan dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Alhamdulillah. Senang ibu dikerumuni malaikat apa ditahan? Tentunya malaikat ya. Senang dikerumuni artis apa dikerumuni Pak Ustaz? Alhamdulillah. Bu, kita kan punya dosa ibu, kita kan punya salah ya Bu. Bapak Ibu jangan lihat yang ceramahnya bersih dari dosa, belum tentu. Jangan-jangan yang ceramah lebih banyak dosanya daripada yang dengerin ceramah. Betul? Tuh kan betul. Astagfirullahaladzim. Kita semua sama bawa salah, bawa dosa ya Bu ya. Ya Bu ya. Iya, makanya saya diundang sama Menteri Perhubungan, alhamdulillah Abah Heri, karena beliau yang menghubungin saya. Saya datang, kenapa? Ya Allah, hambamu yang penuh dosa, ya Allah, yang penuh banyak salah, ya Allah. Saya yakin dan percaya, ya Allah, selesai saya ceramah dari sini, ya Allah, saya yakin, ya Allah, saya pulang dapat astagfirullahaladzim, ampunan. Saya yakin dan percaya, ya Allah, selesai ceramah dari sini, Pondok Benda, ya Allah, saya dapat
Ampunan Bu Markona, ya Allah Bu Markona, kan lagi ngomong ampunan. Allahu Akbar. Maka saya dipesan sama guru sama kiai, kalau nanti udah jadi orang, dulu belum jadi orang, nanti kalau udah ceramah ke sono kemari, jangan sekali-kali cari amplop. Amplop tidak penting, yang penting astagfirullahaladzim, berkahnya. Ya Allah, ya kan jamaah dapat ampunan Allah, dapat keberkahan Allah. Iya, berkah dapat, berkat juga. Apalah artinya berkat tanpa keberkahan? Betul. Apa sih berkah itu? Al barakatuh hiya biziyadatin, bertambahnya kebaikan. Kebaikan yang bertambah itu adalah berkah. Ibu di rumah punya beras, udah tinggal sedikit mau habis, Pak RT ngebagi lagi. Betul, tuh berkah tuh. Ibu duit ya di kantong, ya dibagi sama suami, udah masih ada sisa, suami ngebagi lagi. Tuh namanya berkah tuh. Semakin panjang umur, semakin rajin ibadahnya, tuh umurnya berkah. Semakin banyak hartanya, semakin banyak rezekinya, maka dia semakin rajin sedekahnya. Itu adalah berkah. Bu, ngomong-ngomong keberkahan, saya punya cerita. Ini ada ibu-ibu yang rajin ngajinya, yang rajin pergi ke majlis taklimnya. Habis selesai dia ngaji, dia pulang dah ke rumah lewat jalan raya. Begitu lewat jalan raya, mobil kenceng banget. Kira-kira tuh ibu, ya, kira-kira mati apa kagak? Kenapa nggak mati? Karena berkah. Berkah orang yang rajin ke majlis taklim. Untungnya yang nabrak tanggung jawab. Akhirnya dibawa dah ke rumah sakit. Dia ngomong, Bu Haji mohon maaf ya, saya tadi buru-buru, saya nggak lihat ibu ada di depan. Biji mata lu, gua gede begini, kayak tadi di panggung, sosok ini, gede-gede banget. Apa ngomong? Nih si ibu, Pak mohon maaf, saya belum haji. Oh jadi ibu belum haji? Iya. Sebagai tanda maaf saya, tahun depan ibu saya berangkatin haji. Alhamdulillah, berkah orang ngaji. Maka saat itu di kampungnya dipanggil Bu Haji Serempet. Ibu gampang ngaji di sini hari apa ini? Hari Senin. Pulang ngaji lewat entah diadang, ayo. Yang nabrak angkot yang gak ada duitnya. Ya Bu ya, kita cari hidup ini adalah ampunan Allah, yaitu keberkahan Allah. Amin ya robbal. Bu, setiap pengikut Nabi dan Rasul itu punya umat ada cirinya. Betul nggak? Nabi Nuh punya umat ada cirinya. Nabi Ibrahim punya umat ada cirinya. Nabi Musa punya umat ada cirinya. Bahkan Nabi Muhammad ini kayak kita punya umat ada cirinya. Yang pertama Nabi Nuh itu punya umat, cirinya adalah alergi dengerin nasihat. Setiap Nabi Nuh berdakwah itu kupingnya panas. Maka diceritakan itu di dalam Al-Quran. Nabi Nuh ngomong sama Allah, qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara. Ya Allah ya Rabb, aku berdakwah ya Allah, menyampaikan ajaranmu ya Allah siang dan malam ya Allah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi mereka lari darinya ya Allah. Alergi dengerin nasihat. Ja'alu asabi'ahum, itu ditutup kupingnya dengan jarinya. Panas sudah, Nabi Nuh jangan ngomong, panas. Wastaghfirabahum, kemudian dia tutup wajahnya dengan bajunya. Udah Nabi itu udah yang ngomong mulu, kayak di sini nih, usah ngomong mulu. Tuh. Akhirnya Nabi Nuh ngadu kepada Allah. Begitu ngadu, langsung azab Allah turunkan, yaitu berupa banjir besar selama 40 hari 40 malam. Tuh. Nabi Ibrahim juga punya umat ada cirinya. Apa ciri umatnya Nabi Ibrahim?
Hobi teman bikin buat patung. Itu patung dibuat kemudian diperjualbelikan di pasar. Siapa yang mau beli patung saya? Siapa yang mau beli patung saya? Nabi Ibrahim mengajak menyembah kepada Allah, tapi umatnya menyembah patung. Nabi Ibrahim ngadu kepada Allah. Nabi Ibrahim marah, kesel, maka dikirimkan yaitu azab berupa lalat atau nyamuk yang kecil menyerang itu bala tentaranya Raja Namrus. Akhirnya dimakan sama lalat, tinggal sisanya tulangnya doang. Raja Namrud lari ke istana, cuman nyamuk ini, lalat ini ngikutin. Akhirnya masuk ke kamarnya Raja Namrud, masuk ke dalam hidungnya, bersarang di otaknya selama 400 tahun lamanya. Setiap harinya Raja Namrud mukulin kepalanya dengan besi. Keluar lu petong, keluar lu petong, disuruh keluar. Tuh. Nabi Musa juga punya umat, ada cirinya. Umatnya Bani Israel keras kepala, pembangkang, disuruh ibadah hari Sabtu, dia malah pada mancing. Turun ayat, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum bisabti faqulna lahum. Itu yang pada mancing hari Sabtu. Kan Nabi Musa ibadahnya hari Sabtu. Malah pada mancing, akhirnya dikutuk sama Allah, kunu qiradatan khasiin, yang pada mancing jadi monyet yang hina. Tuh, hati-hati yang pada mancing, ntar jadi mau. Tuh, itu nabi-nabi dahulu ampek gede, bawaannya kesel, marah, azab langsung Allah turunkan. Tapi untungnya kita punya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun umatnya banyak maksiat, walaupun umatnya banyak dosa, banyak salah, tapi azab itu ditunda sama Allah. Alhamdulillah. Kalau seandainya kanjeng Nabi kita ampek gede, ya Allah, ngaji kagak, sembahyang kagak, muludan kagak, ya Allah kutuk jadi monyet. Ya Allah, kira-kira banyak nggak monyet? Ada monyet Samsuri, ada monyet Udin, ada monyet Markona, ada monyet Marpuah. Tapi di sini alhamdulillah nggak ada monyet di sini mah. Orang lagi pada ngaji, betul. Tuh, kenapa azab itu ditunda? Maka dalam sebuah hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmati taghlibu ghadabi." Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Wa taqaddumur rahmah 'anil azab. Allah mendahulukan rahmat daripada azab. Aku malu, kata Allah, kalau aku turunkan azab, sehingga azab itu ditunda. Alhamdulillah. Yang kedua, azab itu ditunda. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ada kekasihku di muka bumi ini, walaupun Nabi kita udah wafat, azab itu ditunda. Yang ketiga, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Masih ada umatnya Nabi yang masih baca istighfar, yang masih mau ampun kepada Allah, yang mau masih banyak baca sholawat kepada Nabi, sehingga azab itu ditunda. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, ya sering-sering kita banyakin baca sholat, pergi ke pasar beli rambutan, ada anak setan makan ketan. Maulid Nabi bukan sekedar peringatan, tapi kita jadikan momentum untuk meningkatkan iman. Alhamdulillah. Ada jamaah namanya Pak Budi, ada nggak sih Pak Budi? Hari Jumat Pak Budi sholat Jumat. Mari kita sambut Maulid Nabi Muhammad dengan kita memperbanyak baca sholat. Ada jamaah namanya Positif, ada, alhamdulillah ketemu juga namanya Positif. Positif pulang Maulid beli alpukat. Mari kita banyak baca sholawat, insya Allah di akhirat dapat sama. Alhamdulillah. Nyambungin aja, maka ada i-nya, Shallu ala Muhammad, Salatullah salam ala to'a la salatullah ala tua muda ya
wajib ngaji, jangan nonton di depan TV, apalagi sambil selfie, langsung di upload di FB. Sholatullah Allah ala Tuhan lillah, sholatullah ala. Diajak ngaji malas-malasan, senangnya jalan-jalan, apalagi nonton dangdutan, senangnya joget-jogetan. Sholatullah ala Tuhan lillah ala. Anak-anak zaman sekarang sukanya main HP, nasihat orang tua kagak dipakai, taatnya sama HP. Sholatullah Rasul, sholatullah ibu-ibu zaman sekarang sukanya bikin video, bikin orang jadi bego, apalagi video tiktokan. Sholatullah Allah ala Tuhan lillah, sholatullah ala. Jalan-jalan ke Cikarang, naik sedan sama Bu Haji, banyak gadis zaman sekarang pinter dandan kagak bisa. Sholatullah salamullah ala Rasulillah, sholatullah salamullah ala Habibillah, ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin. Habibillah, sallu ala Muhammad. Udah pada gerah. Mudah-mudahan gerahnya nanti jadi saksi ya, di sorga ada AC-nya. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, yuk angkat tangannya lagi ya. Ya Allah. Oke. Dari tarik ke atas, satu, begini. Oke. Satu, oke. Dua, begini. Oke. Ya, tiga, begini. Empat, begini. Oke. Di sini mah kampung pondok-pondok, ikutin aja. Senang saya kompak di sini. Oke, bareng-bareng ya, bareng. Ayo. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang mencaci, itu sarang memfitnah, palanya gode ke kanan. Dosa. Alhamdulillah, senang saya di sini, ikut aja.
Bu, masih kuat? Ini udah jam berapa? Iya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Yang penting Bu, Maulid itu bisa sukses, semuanya harus ada perubahan akhlak diri kita. Betul Ibu ya? Iya, perubahan akhlak kita kepada Allah. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Jangan pernah ninggalin ibadah, jangan pernah ninggalin sholat. Sesibuk apapun kita, sesibuk usaha apapun kita, jangan pernah ninggalin sholat. Sholat itu penting, betul. Iya, ini maulid ya ibadah bukan? Baca Quran, iya. Senyum sama orang, ibadah. Dari sekian banyak ibadah yang utama adalah sholat. Abdul ibadah as-sholat. Jadi sholat jangan pernah kita tinggalin. Yang kedua, akhlak kita kepada orang tua. Nah, orang tua kita keramat, betul. Oh Ustaz, orang tua saya udah nggak ada, emak saya nggak ada, ziarahin. Ini mah kadang Cirebon nyampe, Banten nyampe, Bali nyampe, Madura nyampe. Makam orang tua emak kagak nyampe. Bukan saya ngelarang ziarah. Bukan saya ngelarang ziarah. Ya. Kalau orang ziarah itu, anak pergi ke ziarah, datang keluarga semuanya bawa botol, bawa kembang mawar, nggak dibaca yasin, nggak didoain, tuh kuburan doang. Emaknya di dalam kuburan becek. Yang paling bego tuh anak musap nisan emaknya, dia curhat, emak di sono sehat, dasar bego. Yang lebih parah lagi, ngajak ziarah bocah umur 1,5 tahun. Begitu di rumah anak nangis mulu, disalahin emaknya. Tuh anak nangis mulu, emak ngikut, sono apa emak, jangan gangguin lucu saya. Bukan ada yang nggak begitu di kampung pondok pada begini. Jangan begitu. Ya tuh, cakepin akhlak kita kepada orang tua, cakepin kita akhlak kepada sesama tetangga. Ya sama tetangga jangan pada ribut, betul. Saling asah asih dan asuh. Siapa lagi? Ya kalau kita ada punya masalah, kan kita ke tetangga dulu, betul kan? Ini ibu ya mau masak, cuman nggak ada garam, rumahnya di Bekasi. Iya, masak sayur asem, garam habis, apa minta dulu ke Bekasi? Kan enggak. Iya, udah pada kering itu. Iya, minta ya sama Pok Ija, garam saya habis, boleh nggak minta? Iya, no ambil di dapur. Iya, dikit doang, ambil stoples, dasar. Tuh, ya, sama tetangga jangan pada ribut, cakepin akhlak kita. Contoh akhlaknya akhlak Nabi, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan oleh karena itu, hadirin jamaah maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bikin acara peringatan Maulid Nabi tahun ini, tahun depan kita bikin. Yang penting ada introspeksi diri kita, perubahan diri kita, kampung kita, ya mudah kampung kita jadi adem, kampung yang diberikan rahmat oleh Allah, kampung yang diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dah itu aja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Ya pulang dari sini dapat ilmu, ya dosa-dosa kita diampunin, kita dapat keberkahan oleh Allah. Amin ya robbal. Nah, saya tutup dengan pantun. Nyanyi India. Ya Allah Robbi. Ini request apa? Iya kena casta. Chahe tujhko चाहूंगा हरदम मिलके पीछे से ये प्यार में ना होगा गम तेरी याद जो आती है मेरी आंसू बहती है अपना तो मिलन होगा हम सभी कहते हैं यही जिंदगानी है बस यही कहानी है कैसे जिंदगानी है बस तेरी कहानी है Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Nabi Muhammad adalah
utusan Allah, Nabi yang baik hati, Nabi yang bijaksana, Nabi penyayang umatnya, memberi syafaatnya, Nabi manis senyumnya, Nabi lembut hatinya, Nabi manis senyumnya, Nabi lembut hatinya. Eta udah dikerjain. Dah ya Bu ya. Ya itu aja. Udah cuma 12 ya. Dracula patah giginya. Kuntil anak patah hati. Kalau ada kata Pak Ustadz yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ya, jalan-jalan ke kota Jakarta, ada anak santri pakai eagle, pengennya si turun berkata, tapi apa daya mulut tenggorokan degul, kaki udah pada pegel. Kalau ada sumur di ladang dan kita menumpang, ada nenek-nenek telanjang, apa yang akan terjadi? Jangan dipikirin. Oke, terakhir angkat tangannya, jempol sama telunjuk begini, angkat tangannya. Oke begitu. Tarik dari bawah ke atas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, bareng-bareng yuk. Thank you so much. Bye. Wallahu wafiqil aqwam wal aqwa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.